Halo semuanya, selamat datang di hari ke-22 dalam seri latihan public speaking 30 hari. Nah, dalam hari ke-22 ini kita bakalan bahas topik tentang bagaimana cara menciptakan kesan pertama yang cerdas. Nah, teman-teman, dalam perkuliahan sebenarnya ada beberapa hal yang penting. Teman-teman tuh nggak harus jadi orang yang pinter untuk diakui banyak orang. Atau teman-teman nggak harus jadi orang yang terlalu cerdas, terlalu menonjol untuk diakui banyak orang. Bahkan kadang orang-orang justru membenci teman-teman karena terlalu menonjol, karena terlalu aktif. Ya, begitulah mirisnya pendidikan di Indonesia ini. Jadi bagaimana sih cara menciptakan kesan cerdas yang aman? Nah, teman-teman di sini aku punya beberapa tips yang biasanya aku gunain dalam perkuliahan semester awal, saat akan masuk semester baru, dan hal ini cukup worth it dicoba karena, menurut aku sendiri hal ini sudah berguna, baik itu pada teman-teman sekelasku, atau teman-teman seprodiku, bahkan pada dosen-dosenku. Nah, jadi bagaimana caranya? Nah, ini dia teman-teman tipsnya. Yang pertama, saat pertama kali masuk semester awal ataupun semester 1, cobalah untuk, aktif teman-teman. Aktifnya gimana? Gini teman-teman, teman-teman nggak harus terlalu menonjol. Apabila ada dosen bertanya, misalnya, dosennya bertanya gini, "Siapa yang berani memperkenalkan dirinya terlebih dahulu?" Itu kesempatan teman-teman. Di situlah teman-teman harus unjuk diri. Bahkan teman-teman nggak harus, pandai menghitung, nggak harus, bisa menjawab pertanyaan dosen, cukup perkenalan dengan eee, cara yang berwibawa, dengan cara yang terkesan cerdas. Misal gini, "Perkenalkan sebelumnya nama saya ini, saya merupakan sebelumnya saya merupakan siswa dari SMA ini." Nah, yang pertama kali tunjuk diri itu, yang pertama kali berdiri pasti bakalan terkesan sebagai orang yang, "Ih, ini orang berani ya? Ih, ini orang yang cerdas ya?" Karena begitulah, kesan pertama orang-orang melihat kita saat kita melakukan public speaking yang paling duluan ataupun paling awal, teman-teman. Nah, pasti kesan dari dosen juga menganggap, "Ih, anak ini jago berbicara." Padahal kita cuma memperkenalkan diri pada umumnya. Jadi dalam perkuliahan itu nggak harus jadi cerdas, tapi cukup jadi aktif. Aktif yang benar-benar aktif dalam kategori aman, teman-teman. Yang kedua, teman-teman, cobalah untuk menjawab pertanyaan dosen di awal-awal semester. Misal gini, teman-teman, dalam menciptakan kesan pertama yang cerdas, saat dosen bertanya gini, "Apakah ada dari kalian yang ingin bertanya?" Teman-teman coba bertanya aja, bertanya tentang apapun yang teman-teman kurang paham, bahkan kalau konteksnya sedikit jauh, tapi jika ada nyambung-nyambung dikit, teman-teman nggak apa-apa tanyain aja. Misal gini, "Pak, ini tentang pemanasan global, tapi menurut saya Pak, dalam kategori ini, sebenarnya pemanasan global ini baik Pak, karena pemanasan global dapat menghangatkan suhu bumi Pak, berdasarkan ini. Tapi, nah teman-teman coba, selain bertanya, coba kasih pendapat saat pembelajaran teman-teman. Cukup di satu pertemuan dan itu pertemuan paling awal teman-teman. Jadi itu menciptakan kesan pertama yang cerdas adalah di pertemuan-pertemuan yang awal, karena di situlah, teman-teman bakalan terbentuk persepsi orang lain tentang diri teman-teman. Jadi misal, "Ih, anak ini cerdas ya, dia berani ngasih pendapat, dia berani bertanya, dia berani memperkenalkan diri." Nah, orang-orang otomatis akan terbawa pikirannya untuk menilai bahwasanya teman-teman ini adalah orang yang cerdas di perkuliahan, di mata kuliah, di ini itu. Nah, selanjutnya teman-teman yang ketiga, cara menciptakan kesan yang cerdas adalah cobalah untuk lebih, eee, cobalah untuk duduk di depan teman-teman. Nah, ini yang biasanya aku lakuin di awal-awal semester, duduk itu paling depan teman-teman. Aku nggak terlalu peduli tentang apapun, aku pengennya duduk paling depan kalau bisa di depan dosen. Karena itu menciptakan kesan yang, "Ih, anak ini rajin, anak ini berani, anak ini cerdas." Nah, itu dia. Bahkan teman-temanku bisa menilai kayak gitu hanya karena kita duduk di posisi paling depan. Nggak harus kita datang terakhir, karena kalau datang terakhir kesannya kan terlambat. Datang aja seperti biasa, pasti kita bakal lihat kursi depan tuh kosong, nggak seperti di SMA. Wanita-wanita atau cewek-cewek bakalan ambil kursi paling depan untuk belajar di SMA, tapi di perkuliahan enggak. Kalau di tempatku sendiri cewek-cewek ambilnya kursi paling belakang. Jadi ini kesempatan teman-teman untuk baik itu cewek, cowok, cobalah untuk menciptakan kesan pertama yang cerdas gitu. Kesan pertama itu penting teman-teman. Teman-teman nggak harus jadi orang yang benar-benar cerdas, orang yang benar-benar jenius dalam perkuliahan.
cukup ciptakan kesan pertama yang cerdas. Dari situlah teman-teman bisa mendapatkan validasi, bisa mendapatkan pengakuan dari orang-orang dan bisa dianggap, "Oh, levelnya berada di atasku ini." Nah, gitu teman-teman. Dan dosen juga bisa menilai bahwa kalian pantas mendapatkan nilai yang bagus. Karena dosen bakalan menilai berdasarkan kesan pertama dia. Kesan pertama dosen terhadap mahasiswa itu penting, teman-teman. Jadi cobalah untuk menciptakan kesan pertama yang cerdas, teman-teman. Nah, mungkin segini aja video di hari ke-22 ini. Dan mungkin ini adalah video terakhir yang saya buat di kampung saya. Jadi, mungkin kedepannya kita bakalan ada video dengan latar belakang baru, walaupun nggak jauh beda, tapi latar belakang di daerah yang berbeda, di tempat-tempat yang berbeda. Nah, terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga ilmu yang saya bagikan bermanfaat. Bye-bye.